salam sehat selalu Pak. Selamat pagi, salam sehat untuk semua. Baik, ini di mana posisinya sekarang Pak? Sekarang berada di Waikabubak, Sumba Barat. Oke, masih dalam kunjungan Pak Menteri nih Pak ya? Betul. Oke, nah ini NTT luar biasa sekali Pak, mendapat kunjungan dari Pak Menteri di waktu yang bersamaan ya, Mendagri dan juga Menteri PPN Kepala Bappenas. Nah, bisa diinformasikan apa agenda kunjungan kerja kali ini Pak dari Pak Menteri PPN ini? Baik, kemarin pagi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas tiba di Waingapu, Sumba Timur, didampingi oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bung Tido Laiskodat dalam rangka melakukan kunjungan kerja di daratan Sumba. Dan kemarin siang Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur melihat dari dekat bendungan Tamandiru di Waingapu, Sumba Timur ya, yang akibat siklon Seroja beberapa waktu lalu rusak berat dan menyebabkan ribuan hektar lahan sawah di Sumba Timur tidak bisa berfungsi maksimal. Karena itu kunjungan Menteri kemarin itu ingin mengetahui dari dekat ya sejauh mana tingkat kerusakan dan kemudian akan merencanakan pembangunan atau rehabilitasi ke depan. Dan setelah itu Bapak Menteri juga menyempatkan diri mengunjungi sebuah universitas di Waingapu ya, Universitas Wacana Waingapu Sumba Timur. Dan luar biasa universitas baru ini, walaupun baru 5-6 tahun ya, tetapi bisa menampung 6.000-an mahasiswa ya dengan 10 program studi. Dan Menteri PPN Kepala Bappenas memberikan apresiasi. Dan Gubernur Victor juga mengusulkan supaya universitas ini betul bekerja sama berkoordinasi dengan pemerintah daerah ya, karena ada 10 jurusan, diantaranya ada teknologi informatika, teknik informatika, lalu kemudian peternakan, manajemen pariwisata. Bahkan menurut Gubernur sangat bagus kalau misalnya universitas ini bergabung atau berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Sumba Timur atau juga Pemprov dalam rangka mengembangkan minat khusus para mahasiswa ya. Harus ada suatu sektor unggulan di kampus itu, dan itu juga didukung oleh Menteri PPN Kepala Bappenas. Nah, setelah dari Waingapu Sumba Timur, Menteri PPN Kepala Bappenas dengan Nusa Tenggara Timur terbang ke Tambolaka, lalu kemudian dari Tambolaka menuju Sumba Tengah untuk melihat dari dekat bagaimana pengembangan food estate di Sumba Tengah. Dan luar biasa sekali, ada 5.000-an hektar sawah di Sumba Tengah yang sangat bagus pengembangannya, dan bahkan melebihi sawah Lembor Manggarai Barat yang hanya 3.500 hektar lahan sawah ya. Dan ini satu kemajuan di Sumba Tengah ya, bahwa rencana pemerintah untuk menjadikannya sentra pangan untuk daratan Sumba, minimal untuk daratan Sumba, diharapkan akan optimal ke depannya. Dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Dr. Suharso Monoarfa melihat dari dekat bagaimana pengembangan food estate itu, dan juga Menteri memberikan dukungannya. Dan tentu kehadiran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai Kepala Bappenas tentu juga untuk melihat dari dekat bagaimana desain perencanaan pembangunan di daerah yang biasanya akan didukung oleh Bappenas di Jakarta. Lalu kemudian satu hal yang menarik yang juga perlu masyarakat mengetahui, Sumba ini adalah salah satu pulau di Indonesia berdasarkan riset ilmiah yang memiliki sinar matahari yang konstan, yang sangat bagus untuk pengembangan energi baru terbarukan ke depannya. Karena itu juga Kepala Bappenas, Menteri Perencanaan Pembangunan datang ke Pulau Sumba untuk melihat dari dekat bagaimana morfologi, bagaimana
kondisi tanah di Sumba pada umumnya, dan memang dalam kesan Pak Menteri itu ketika beliau mau mendarat di Tambolaka dengan pesawat khusus, beliau melihat bahwa Tambolaka atau Sumba Barat Daya begitu jernih udaranya, bersih, dan langit biru dan sebagainya. Ya beliau seorang dokter di bidang teknologi, ya, jadi mengetahui secara persis ya bagaimana tanda-tanda alam di mana Sumba sebagai pulau terbaik untuk nanti pengembangan energi baru terbarukan, dan itu juga yang dilihat dari dekat oleh Pak Menteri. Dan kita tahu beberapa waktu lalu dari Nusa Tenggara Timur, Victor Mutilulaiskodat sudah memaksanakan itu, Sumba sebagai pusat pengembangan energi matahari ke depannya, dan akan bisa mensuplai listrik begitu besar ya untuk bahkan bukan hanya untuk Nusa Tenggara Timur, termasuk juga untuk pulau-pulau lainnya. Dan Menteri melihat ini dari dekat, lalu kemudian beliau tentu kembali ke Jakarta nanti akan berdiskusi dengan para pakar. Dan rencananya pada hari ini jam 10 pagi ini Bapak Menteri dan Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama para bupati sedaratan Sumba akan berdiskusi bersama di kantor Bupati Sumba Barat di Waikabubak pada hari ini. Diskusi khusus mengenai energi baru terbarukan dan juga food estate yang kemarin Bapak Menteri meninjau bersama dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Mutilulaiskodat. Nah, koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten Nusa Tenggara Timur khususnya daratan Sumba tentu akan menjadi satu orkestra pembangunan yang baik sekali ya, seperti tadi pengantar dari presenter ini bahwa Nusa Tenggara Timur kerap kali dikunjungi oleh para menteri. Ini satu tanda baik karena memang kita akui perhatian Bapak Presiden terhadap Nusa Tenggara Timur begitu tinggi, apalagi dengan relasi politik yang sangat baik antara Bapak Gubernur dan Bapak Presiden dan para menteri. Ya, kita tahu bahwa kita ini punya relasi yang sangat bagus dengan Bapak Presiden, ya, dengan kabinet, lalu kemudian beliau juga punya relasi yang sangat bagus dengan para investor, ya, sehingga semua potensi-potensi di Nusa Tenggara Timur, potensi-potensi ekonomi bisa dimaksimalkan, bisa digali, dikaji, kemudian dikembangkan untuk kemajuan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Tentu kita sebagai rakyat Nusa Tenggara Timur ya begitu senang dan bangga ya karena pemimpin kita betul-betul menjadi konduktor dari orkestra pembangunan ya. Kita analogikanlah Gubernur sebagai konduktor, lalu kita yang lain adalah anggota orkestra. Jadi ketika konduktornya memimpin, mengkoordinasi anggota-anggota orkestra ini secara bagus, ya tentu nanti ini akan mengoptimalkan keseluruhan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Dan selama beberapa bulan lalu dan nanti beberapa bulan ke depan Bapak Gubernur akan mengiringi semua desa di seluruh Nusa Tenggara Timur untuk melihat potensi-potensi yang ada dan juga untuk mendesain perencanaan pembangunan dan pengembangan ke depannya, apalagi kita didukung penuh oleh pemerintah pusat. Dan ini kesempatan yang baik bagi Nusa Tenggara Timur untuk membangun semua sektor sosial, ekonomi dan sebagainya. Dan khusus untuk Sumba sangat kaya. Ini pulau terbaik dunia itu adalah Sumba dan memang sangat indah, padang savana yang sangat indah. Dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas kemarin juga mengatakan bahwa pengalaman di negara-negara Skandinavia, lalu kemudian Cina yang justru tidak terletak di daerah Khatulistiwa, tetapi dia menjadi penyuplai energi listrik ya, terbesar dunia ya, khususnya solar system itu Cina ya. Dia bilang apalagi Indonesia yang ada di daerah Khatulistiwa dan khususnya Nusa Tenggara Timur ya, Sumba berdasarkan riset ilmiah memiliki potensi yang sangat besar untuk pengembangan. Dan inilah kesempatan bagi kita untuk memaksimalkan potensi yang ada ya. Di samping itu Sumba juga adalah destinasi pariwisata yang luar biasa.
Nah, di sini kota terbaik dunia ada di Sumba Barat ya, lalu kemudian juga gudang ternak itu Pulau Sumba dan Timur, dan ternak di sini sangat maju ya, sangat banyak ya, dan juga ekonomi kreatifnya yang luar biasa ya. Kita tahu Sumba, Tenungan Sumba itu sudah dunia. Jadi begitu banyak branding internasional yang ada di Pulau Sumba, ada di Pulau Sumba, dan ini kesempatan baik bagi Nusa Tenggara Timur, tentu tidak hanya Sumba, untuk bagaimana mengembangkan ekonomi masyarakat Nusa Tenggara Timur ke depannya. Oke, jadi ini ada 3 agenda kunjungan kerja dari Pak Menteri nih, Pak Ardo ya, yaitu tentang energi terbarukan dari potensi cahaya matahari, sinar matahari, kemudian juga tentang food estate, dan juga tentang bendungan Kambaniru yang rusak ya sejak Seroja 3 sampai 4 April 2021 lalu. Nah, bisa diinformasikan kapan tepatnya bendungan Kambaniru ini mulai diperbaiki? Karena juga kami dapat informasi Pak Menteri sempat melihat market bangunan dari bendungan Kambaniru ini sendiri ya Pak ya? Ya, tahun ini sudah dimulai ya, rehabilitasi, rekonstruksi ya. Kita tahu pasca bencana setelah tanggal 6 April sampai dengan 5 Juni April ya, bulan lalu ya. Sekarang kita berada dalam satu tanggap rekonstruksi, dan ini juga yang diputuskan oleh Pak Menteri kemarin supaya tidak boleh terlalu lama, harus selesai cepat ya, mengingat ribuan petani kita sangat membutuhkan air ya untuk irigasi. Karena kami meninjau dari dekat bagaimana lahan-lahan pertanian terganggu ketika bendungan rusak ya, karena semua suplai air sudah terganggu ya. Dan ini tentu akan mengganggu pertanian kita, khususnya di Pulau Sumba. Karena itu Pak Menteri dan Gubernur memang berupaya supaya tahun ini sudah dimulai ya pembangunannya, dan tentu membutuhkan dana yang besar. Tapi itu dengan diambil pemerintah pusat, tentu hal itu bukan jadi masalah ya. Dan tentu juga di pembangunan pasca bencana, di mana sekarang kita masuk dalam tahap rekonstruksi, tidak hanya bendungan Kambaniru ya, tetapi juga bendungan-bendungan lainnya, dan juga jalan, jembatan memang sekarang sedang direhabilitasi secara perlahan-lahan, dan kita harapkan itu secepatnya selesai ya, paling lambat itu tahun depan. Tetapi tentu semua kementerian lembaga sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya saat ini sedang berada di lapangan ya, tidak hanya di Sumba tetapi juga di seluruh Nusa Tenggara Timur ya, untuk melihat lalu kemudian merekonstruksi, merehabilitasi kerusakan-kerusakan infrastruktur yang ada di Nusa Tenggara Timur akibat bencana siklon Seroja baru-baru ini. Baik, jadi memang ini juga menjadi sebuah angin segar ya Pak Marius ya, apalagi dengan 1.440 lahan yang tergantung nih dari aliran bendungan Kambaniru ini sendiri ya Pak ya. Ya persis, dan memang ya puji Tuhan ya, bahwa dari 34 provinsi di Indonesia, Nusa Tenggara Timur adalah salah satu dari 10 provinsi yang di kuartal pertama 2021 ini pertumbuhan ekonominya positif ya. Kalau kita lihat secara nasional, pertumbuhan ekonomi kita 0,74 ya secara nasional, lalu kemudian NTT 0,12 ya, di satu 9 provinsi yang lainnya. Nah, daya tahan ekonomi kita cukup kuat ya, walaupun kita didera oleh bencana non alam COVID-19 dan juga bencana alam, tapi daya tahan ekonomi lokal kita cukup kuat. Itulah juga yang digagas oleh Bapak Gubernur ya, supaya ekonomi lokal kita harus kuat, supaya ketergantungan kita terhadap pasokan dari luar itu semakin diminimalisasi ya. Misalnya gula ya, lalu kemudian ya kita masih bergantung semen ya, lalu kemudian konveksi kita punya ekonomi kreatif. Ke depan tentu kita akan mengkaji kemungkinan pengembangan konveksi di Nusa Tenggara Timur tanpa harus bergantung sepenuhnya pada bahan baku dari luar misalnya. Demikian juga daging, NTT sangat kaya dengan daging, bahkan sapi Nusa Tenggara Timur itu sapi dengan daging berkualitas tinggi karena makanannya itu, pakannya itu alamiah ya. Dan memang kita akan membangun pabrik pakan di beberapa wilayah di Nusa Tenggara Timur untuk mengurangi ketergantungan kita untuk pakan ternak, karena selama ini pakan ternak kita banyak sekali datang dari luar ya, bahkan juga
Filipina kita didatangkan dari Sumatera Barat, dan itu bukan jumlah yang sedikit ya. Lalu kemudian juga belum barang-barang lainnya. Nah, Gubernur Victor menggagas supaya ekonomi lokal kuat ya, sehingga ketergantungan terhadap pasokan dari luar kurang, sehingga tidak terjadi capital flight ya. Jadi uang itu tidak terbang keluar ya dari Nusa Tenggara Timur. Biarkan uang Nusa Tenggara Timur yang setiap tahun jumlahnya 24 triliun rupiah yang dikelola baik oleh unit vertikal maupun kabupaten kota di seluruh Nusa Tenggara Timur, biarkanlah 24 triliun itu berputar di dalam Nusa Tenggara Timur ya, sehingga menghidupkan ekonomi kita, ekonomi lokal kita ya. Nah, dengan dukungan pemerintah pusat tentu kita berharap ya, upaya pemerintah Nusa Tenggara Timur untuk mengembangkan ekonomi kita terbaik itu ke depannya tentu kita melihat ada tren-tren positif. Kita melihat karena itulah Mendagri seperti yang saya report sebelumnya ya, menekankan supaya eksekusi anggaran belanja barang, belanja modal, belanja barang dan jasa ya, itu harus dipercepat oleh bisa baik oleh provinsi maupun kabupaten kota, sesuai juga dengan instruksi Presiden kepada kementerian, kepada juga para gubernur, wali kota, bupati seluruh Indonesia ya. Karena apa? Karena serapan anggaran kita secara nasional masih sangat rendah ya, demikian juga serapan anggaran di daerah-daerah termasuk provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat rendah. Nah, padahal bulan seperti inilah yang akan menggerakkan roda ekonomi Indonesia, roda ekonomi Nusa Tenggara Timur, di samping investasi lalu kemudian pembiayaan lain. Nah, inilah yang ditekankan juga oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, supaya belanja ini harus dipercepat penyerapannya supaya roda ekonomi Nusa Tenggara Timur bergerak cepat ya, supaya bisa mensejahterakan masyarakat kita yang kita tahu terdampak secara sosial dan ekonomi akibat dari bencana non alam pandemi COVID-19 dan juga bencana alam berbagai wilayah termasuk Indonesia. Baik. Termasuk Nusa Tenggara Timur. Ya. Jadi memang ini juga sejalan dengan program gubernur sendiri nih Pak Marius ya, tentang tanam jagung panen sapi ya Pak ya. Iya, persis. Jadi kita kembangkan lebih luas, tidak hanya tanam jagung panen sapi, tetapi juga tanam jagung panen ternak yang lain ya. Baik. Ada sapi, ada kambing, ada babi dan sebagainya, ada ayam. Nah, ini juga yang digagas oleh Bapak Gubernur supaya ketergantungan kita terhadap telur ayam dari luar itu diminimalisasi ya. Jadi biarlah pelaku-pelaku ekonomi lokal itu bisa mengembangkan ayam petelur dan sebagainya, sehingga kita bisa mendistribusi itu ke berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur tanpa harus selalu didatangkan dari Surabaya ya. Inilah yang sedang kita perjuangkan supaya semua ketergantungan dari pasokan barang dan jasa dari itu diminimalisasi, bukan dihilangkan sama sekali ya, tapi diminimalisasi sehingga perputaran uang itu bisa maksimal di seluruh Nusa Tenggara Timur. Nah, untuk kawasan food estate sendiri dan juga rencana untuk pemanfaatan potensi sinar matahari ini masih dalam sejauh observasi pengamatan saja, ataukah memang sudah ada deadline yang ditetapkan ini nih Pak? Kalau food estate sudah berjalan ya, sudah 5.000-an hektar itu sudah dibuka, bahkan akan dibuka lagi tahun depan 5.000 lagi sehingga menjadi 10.000 hektar lahan sawah di Sumba Tengah, dan kami melihat kemarin itu luar biasa ya. Saya yang berasal dari Manggarai yang berasal dengan sawah ya, juga melihat karena begitu besar kemajuan di Sumba Tengah yang kita kenal kering ya, tetapi ternyata dia mampu untuk mengembangkan lahan sawah ya. Dan kalau Manggarai Barat itu 3.500 hektar, di Sumba Tengah ini 5.000 ya, lalu teman-teman ditambah lagi menjadi 10.000 ya. Dan ini di backup perlu juga oleh Kementerian Pertanian, ada bantuan traktor, ada bantuan bibit, lalu kemudian ada bantuan segala macam alsintan dan sebagainya ya, untuk pengembangan food estate ini. Dan masa depan
Sumba Tengah ini sangat bagus ya, karena peternakannya oke, pertaniannya oke ya, lalu didukung juga oleh sektor yang lain. Tinggal sekarang kerja keras kita semua, kerja keras seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur, termasuk kerja keras masyarakat Sumba ya, dan kita punya kesempatan yang sangat baik karena dukungan pemerintah pusat sangat signifikan terhadap Nusa Tenggara Timur ya, apalagi Bapak Gubernur yang punya koneksi relasi politik yang baik sekali, kedekatan dengan kabinet, kedekatan dengan Bapak Presiden. Ini satu peluang kita untuk memajukan Nusa Tenggara Timur ke depannya. Oke, dukungan anggaran juga sangat diperlukan ya Pak Marius ya untuk lancaran semua. Nah, ya ini yang perlu saya tekankan, dukungan anggaran. Karena itu seperti yang dikatakan oleh Menteri Dalam Negeri ya, daya tahan ekonomi Indonesia itu sangat bergantung pada daya tahan ekonomi wilayah-wilayah, daerah-daerah ya. Ketika misalnya nanti ekonomi Nusa Tenggara Timur berkembang dengan bagus, juga provinsi lain di Indonesia, maka tentu akan memperkuat stabilitas fiskal APBN ya. Ketika fiskal APBN tidak tergerus sangat besar akibat pandemi COVID atau juga hal-hal lainnya, maka transfer daerah akan baik ya, karena kalau ekonomi nasional terganggu, katakanlah pertumbuhan ekonomi nasional masih di bawah 0 ya, puji Tuhan sekarang sudah 0,74, mudah-mudahan nanti akan naik. Nah, maka transfer ke daerah tidak berkurang. Nah, kalau misalnya daerah-daerah di Indonesia tidak memberikan sumbangsi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, maka konsekuensinya adalah bagaimana terdistorsinya fiskal APBN, dan ketika terdistorsi fiskal APBN itu akan mempengaruhi transfer ke daerah-daerah termasuk Nusa Tenggara Timur. Karena itu kita kerja keras supaya ekonomi daerah-daerah bagus, menyebabkan ekonomi nasional bagus, sehingga transfer uang dari pusat ke daerah itu juga bagus ya. Dana alokasi umumnya, dana alokasi khususnya, dana dekonsentrasinya, dana desanya bagus ya. Nah, ini sangat bergantung pada kita. Karena itu Nusa Tenggara Timur perlu bekerja keras supaya bisa mempertahankan, menaikkan pertumbuhan ekonomi kita, sehingga kita bisa mendapatkan transfer daerah, transfer dana yang cukup dari pemerintah pusat ya. Karena kalau secara nasional fiskal APBN terganggu, tentu akan mempengaruhi ya transfer ke daerah-daerah termasuk ke Nusa Tenggara Timur tentunya. Baik, terima kasih Pak Abdi Jelamu untuk informasinya pagi hari ini. Semangat beraktivitas meskipun di akhir pekan ini tetap bekerja nih Pak Marius ya. Ya, kami tidak kenal itu Pak ya, mau hari tanggal merah, mau hari Sabtu, hari Minggu kami kerja terus di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur ini. Baik, ya. Salam sukses selalu Pak, salam sehat. Salam sukses, salam sehat, saya kembali ke studio di ND.